Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Huda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imtiaz Fatayat. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah. Perkenalkan, nama saya Indri Puji Rahayu. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Jiwa yang diampu oleh dosen Ibu Lia Asaumi, dan dari kelompok atau dari kelas 4B ingin menerangkan tentang teori behavioristik. Pengertian teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Apa itu stimulus dan apa itu respon? Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada murid. Misalnya, daftar perkalian, membantu siswa untuk memahami dan menghafal sebuah perkalian. Contoh lainnya seperti alat peraga, prosedur belajar, atau cara-cara lain untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Jadi, stimulus itu apa saja yang diberikan oleh guru, dan respon adalah apa saja yang dihasilkan oleh siswa. Dengan kata lain, belajar adalah bentuk perubahan yang dialami oleh siswa sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Teori behavioristik menurut beberapa ahli. Ada 6 para ahli. Yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov atau yang biasa dikenal dengan Pavlov. Beliau adalah seorang psikolog yang berasal dari Rusia. Beliau terkenal dengan teori conditioning-nya. Dalam teorinya, beliau pernah melakukan eksperimen atau percobaan terhadap suatu hewan. Percobaan tersebut menghasilkan 4 tahapan. Yang pertama, unconditioned stimulus atau rangsangan tak bersyarat. Maksudnya adalah perangsang alami yang menimbulkan suatu respon. Contoh, makanan yang diberikan kepada anjing, anjing merespon dengan mengeluarkan air liurnya. Makanan ini termasuk unconditioned stimulus atau perangsang yang bisa membuat objek tadi merespon. Yang kedua, yaitu rangsangan bersyarat. Perangsang yang tidak langsung menimbulkan respon. Contohnya, lonceng dibunyikan di depan anjing dan anjing ini tidak merespon karena menurutnya itu bukan makanan atau tulang. Nah, lonceng ini dinamakan conditioned stimulus atau rangsangan yang tidak menimbulkan respon. Yang ketiga, unconditioned respon atau respon tak bersyarat, yaitu respon yang ditimbulkan karena adanya perangsang yang tak bersyarat. Contohnya, anjing merespon dengan mengeluarkan air liur ketika diberikan makanan. Respon air liur tersebut dinamakan unconditioned respon. 4. Conditioned respon, yaitu respon yang dihasilkan karena adanya rangsangan bersyarat. Contohnya, awalnya anjing akan mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Karena itu adalah respon alami. Lalu setiap kali memberi makanan, Pavlov membunyikan bel. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai anjing terbiasa. Akhirnya, hanya dengan mendengarkan bunyi bel saja, anjing sudah mengeluarkan air liur walaupun tidak ada makanan. Dalam 4 tahapan tadi, Pavlov menghasilkan 2 hukum. Yang pertama, law of respondent condition, yaitu suatu hukum pembiasaan yang dituntut. Misal ada 2 stimulus. Yang pertama berupa bel, stimulus yang kedua berupa makanan. Nah, 2 stimulus ini diberikan kepada anjing. Ketika anjing melihat 2 stimulus, yang satunya ada penguatan yaitu makanan, maka anjing akan merespon dengan mengeluarkan air liurnya. Asalnya kalau ada lonceng tidak mengeluarkan air liurnya, terus dikuatkan dengan adanya makanan, maka anjing merespon dengan mengeluarkan air liur. Yang kedua, law of respondent extension, yaitu suatu hukum pemusnahan yang dituntut. Maksudnya yaitu ketika hukum pertama tidak diikuti dengan suatu penguatan, maka responnya akan menurun. Yang kedua, teori belajar Edwin Guthrie menjelaskan bahwa perilaku manusia berubah karena hubungan antara stimulus
dan respon. Setiap kali seseorang menghadapi suatu situasi, ia akan memberikan respon tertentu. Jika situasi itu terjadi lagi, maka respon yang sama cenderung diulang. Hubungan antara situasi dan respon disebut asosiasi, yaitu terbentuk karena pengalaman. Ada 3 metode mengubah tingkah laku. Yang pertama, respon bertentangan, yaitu mengganti reaksi lama dengan yang berlawanan. Contohnya, anak yang takut kucing tidak dijauhkan, tapi diajak pelan-pelan mendekati kucing sambil bermain sampai rasa takutnya hilang. Yang kedua, membosankan, yaitu melakukan sesuatu terus sampai merasa jenuh lalu berhenti. Contohnya, anak yang ingin merokok tidak dimarahi, tapi disuruh terus sampai bosan dan akhirnya berhenti sendiri. Yang ketiga, mengubah lingkungan, yaitu memperbaiki suasana agar perilaku berubah. Contohnya, anak malas belajar karena kamar berantakan, lalu dibuat rapi dan nyaman supaya jadi semangat belajar. Yang ketiga, teori belajar dari Watson menekankan bahwa manusia belajar melalui hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Artinya, setiap perilaku yang muncul itu sebenarnya hasil dari kebiasaan yang dibentuk karena seringnya seseorang menghadapi suatu rangsangan, lalu memberikan respon tertentu. Misalnya, jika seseorang sering diberi latihan atau pengalaman yang sama, maka lama-lama ia akan terbiasa dan otomatis melakukan respon tersebut tanpa berpikir panjang. Jadi, belajar itu bukan karena tiba-tiba dia paham, tapi karena terbiasa. Yang keempat, menurut Skinner, belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi karena adanya konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Artinya, setiap perilaku akan menghasilkan akibat. Dalam teorinya, Skinner menjelaskan ada 2 jenis respon. Yang pertama, respon otomatis, yaitu respon yang munculnya langsung karena rangsangan tertentu tanpa perlu dipikir, seperti berkedip saat kena cahaya atau kaget saat mendengar suara keras. Operan respon, yaitu respon yang terbentuk karena pengalaman dan latihan. Respon ini muncul karena pernah mendapatkan akibat tertentu. Misalnya, siswa rajin belajar karena pernah mendapat nilai bagus atau pujian, sehingga ia mengulang perilaku itu. Akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan dalam penerapan teori behavioristik. Yang pertama, saya akan menerangkan beberapa kelebihan dari penerapan teori behavioristik. Yang pertama adalah mudah diamati dan diukur, fokus pada perilaku nyata dan lebih ditekan dalam prakteknya, dan kita bisa dilihat dari hasil perubahan dari sebelumnya, maka kita secara jelas bisa mengetahui perubahan tersebut. Yang kedua adalah disiplin dan terstruktur. Dalam sistem teori behavioristik itu sistemnya sudah terukur, sehingga proses belajar sudah sistematis karena ada aturan stimulus respon yang jelas. Dan yang ketiga, mudah diterapkan dalam kelas. Guru bisa langsung memberikan latihan, pengulangan, dan penguatan. Guru selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan aksi, contoh-contoh dalam pembelajaran, sehingga siswa mengikuti dan dilihat dari penguatan motivasi guru, siswa itu dapat berkembang. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kekurangan penerapan teori behavioristik. Yang pertama adalah mengabaikan proses mental. Jadi bisa dikatakan kekurangan ini tidak memperhatikan pikiran, perasaan, dan pemahaman siswa. Karena kepribadian siswa itu memiliki pemikiran, perasaan, dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Apabila seorang yang menerapkan teori ini tidak memahami kepribadian siswa tersebut, maka teori ini dapat menjadi sebuah kekurangan dalam prosesnya.
sehingga menjadi tidak maksimal hasilnya. Selanjutnya adalah cenderung membuat siswa pasif. Siswa hanya merespon, bukan berpikir kritis atau kreatif. Jadi seorang siswa itu hanya mengikuti dan selalu menunggu arahan dari orang yang memberikan arahan tersebut, sehingga ia tidak berpikir kritis atau mempunyai ide melakukan sesuatu karena sudah mengikuti tadi dari arahan-arahan tersebut, sehingga tidak maksimal dalam teori ini. Dan yang terakhir adalah bergantung pada penguatan. Jika tidak ada reward atau hadiah atau punishment penguatan, maka motivasi belajar siswa tersebut bisa turun. Kita sebagai pendidik harus selalu memotivasi anak-anak agar mereka memiliki semangat belajar, dan dari motivasi tersebut dapat meningkatkan kualitas mereka dengan maksimal. Maka dari itu kita harus menjadi public figure yang baik, menjadi contoh yang baik, sehingga mereka menjadikan kita sebagai motivasi mereka agar bisa mengikuti kita menjadi lebih baik dan melebihi dari kita. Pernah nggak sih kalian merasa semangat belajar karena dipuji atau dikasih nilai bagus? Atau malah jadi kapok karena melakukan kesalahan karena ada hukuman? Nah, ternyata hal-hal ini ada teorinya dalam ilmu jiwa, yaitu teori behavioristik. Apa itu teori behavioristik? Teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku yang bisa dilihat. Artinya, seseorang dikatakan belajar kalau perilakunya berubah setelah diberikan stimulus atau rangsangan. Dan yang kedua adalah konsep utama behavioristik. Gampangnya ada 3 hal penting. Yang pertama adalah stimulus atau rangsangan. Itu adalah sesuatu yang diberikan kepada siswa. Contohnya pertanyaan, tugas, dan perintah. Dan yang kedua, respon atau tanggapan. Respon ialah reaksi dari siswa, contohnya menjawab, mengerjakan tugas. Yang ketiga adalah penguatan. Penguatan ini bisa berbentuk hadiah atau hukuman supaya perilaku diulang atau dihentikan. Dan untuk poin ketiga, yaitu aplikasi dalam belajar. Yang pertama adalah memberikan reward atau hadiah. Siswa menjawab dengan benar, dikasih pujian atau nilai bagus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya siswa semakin rajin belajar. Contohnya, bagus, jawaban kamu benar, dapat nilai 100. Terus yang kedua, memberikan punishment atau hukuman. Siswa yang tidak mengerjakan tugas akan diberikan konsekuensi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya siswa tidak mengulangi kesalahan. Contohnya, murid disuruh mengerjakan ulang tugas atau disuruh hormat kepada tiang bendera. Terus yang ketiga adalah latihan berulang. Siswa mengerjakan soal berkali-kali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terbiasa dan hafal. Contohnya latihan soal matematika setiap hari. Dan yang keempat, pembelajaran terstruktur. Guru menjelaskan dari mudah
hingga ke sulit. Dan semua langkahnya jelas dan bertahap. Ciri pembelajaran behavioristik yang pertama adalah guru lebih aktif, dan yang kedua siswa akan mengikuti instruksi, dan yang ketiga fokus pada nilai atau perilaku, dan yang keempat adanya hadiah dan hukuman. Dan di sini tidak lupa ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mudah diterapkan, cocok untuk hafalan, disiplin meningkat. Dan kekurangannya adalah siswa kurang kreatif, terlalu bergantung pada hadiah, dan kurang melatih untuk berpikir kritis. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.